Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enzo Francescoli dengan kode NIM 2006214. Akan melakukan presentasi ukuran dan tepat luar dari sebuah batu bata. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan prosedur pengujian batu bata dan ukuran batu bata dengan benar. Yang kedua, untuk menentukan mutu dari batu bata berdasarkan ukuran dan tempat luar. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah batu bata yang akan digunakan. Lalu, apa dasar teori untuk melakukan pengujian ini? Batu bata adalah material yang terbuat dari tanah liat yang dicetak sampai berbentuk persegi panjang. Nah, pengujian batu bata ini meliputi yang pertama, pengujian ukuran mulai dari panjang, lebar, tebal, dan berat. Ukuran yang batu bata yang sesuai dengan standar ada dua. Yang pertama, batu bata merah dengan panjang 240 mm dan lebar 115 mm dan tebal 52 mm. Dan jenis kedua, ada jenis batu bata dengan panjang 230 mm, lebar 110 mm dan tebal 50 mm. Penyimpangan maksimum yang diperbolehkan pada panjang maksimum 3%, pada lebar dengan maksimum 4%, dan pada tebal dengan maksimum 5%. Tetapi antara bata terbesar dan bata terkecil, selisih maksimum yang diperbolehkan ialah untuk panjang 10 mm, lebar 5 mm, dan tebal 4 mm. Jumlah penyimpangan tiap mutu bata sebesar: yang pertama, batu merah dengan tingkat 1, yaitu tidak ada yang menyimpang. Yang kedua, batu merah tingkat 2. Nah, 1 buah dari 10 benda yang diuji. Yang ketiga adalah batu merah tingkat 3, yang buah dari 10 yang diuji tadi. Dasar teori yang kedua adalah pengujian tepat luar berdasarkan bidang-bidangnya, rusuk-rusuknya, warna, dan penampangnya. Nah, yang pertama, uji warna dan penampangan bata. Untuk pengujian warna dan retak-retaknya dengan mengambil warna dan permukaan bata serta keretakan yang terdapat pada penampangan. Dilakukan dengan pemotongan bata. Warna dinyatakan dengan merah tua, merah muda, kekuning-kuningan, kemerah-merahan, keabu-abuan, dan sebagainya. Warna pada belahan merata atau tidak, mengandung butir-butir kasar dan atau tidak, serta rongga-rongga di dalamnya. Yang kedua adalah uji bentuk. Untuk pengujian tempat luar dinyatakan dengan bidang-bidangnya, apakah rata atau tidak, menunjukkan retak-retak atau tidak, rusuk-rusuknya siku dan tajam atau tidak, rapuh atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, digunakan alat penyiku yang akhirnya disimpulkan bentuk yang tidak sempurna ada beberapa persen dari jumlah yang diperiksa. Selanjutnya, untuk melakukan penelitian ini, kita memerlukan alat dan bahan. Alat-alat yang diperlukan adalah: yang pertama, mistar baja. Yang kedua adalah mesin pemotongan batu bata. Yang ketiga adalah siku-siku baja. Dan yang keempat adalah timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Dan bahan yang akan kita gunakan adalah 10 buah batu bata. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kerja. Yang pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan yang telah disampaikan tadi. Yang kedua, mengukur panjang, lebar, dan tebal dari 3 sisi yang berbeda dari batu bata tersebut dan merata-ratakannya. Cara pengukuran dengan lebar, panjang, dan tebal dapat kalian lihat pada gambar ini. Setelah kita melakukan pengukuran pada panjang, lebar, dan tebal batu bata tersebut, langkah yang ketiga, kita melakukan penimbangan terhadap setiap batu bata dan mencatat hasilnya, kemudian kita rata-ratakan. Dan langkah keempat adalah memotong batu bata menjadi 2 bagian dan melihat warna pada bagian yang terpotong. Dan yang kelima, kita melihat
sisi permukaan dari batu bata tersebut. Kita melihat bidang datar, kemudian ada kesikuan rusuk-rusuknya, kekuatan rusuk-rusuknya, dan keretakan pada batu bata tersebut. Kemudian menghitung presentasi batu bata yang tidak sempurna dari jumlah yang diperiksa. Dan yang terakhir adalah mengukur kadar garam yang terdapat pada batu bata tersebut. Bagaimana cara kita melakukan pengukuran kadar garam pada sebuah batu bata? Apakah larut atau membahayakan pada sebuah bangunan? Nah, untuk itu kita memerlukan sebuah alat dan bahan. Alat yang kita perlukan adalah cawan dengan ukuran 25 cm, 15 cm, dan 5 cm dengan plat baja dengan permukaan yang datar. Yang bahan kita perlukan adalah air dan 10 buah batu bata. Langkah kerja yang kita lakukan untuk melakukan pengukuran kadar garam pada sebuah batu bata adalah yang pertama, kita letakkan cawan, lalu kita isi dengan air dengan kurang lebih 1 cm. Yang kedua, letakkan batu bata dengan posisi berdiri antara tebal dan tingginya. Yang ketiga, biarkan cawan dan batu bata tersebut terletak pada tempat yang memiliki pergantian udara yang baik. Yang keempat, biarkan batu bata menyerap air melalui proses penyerapan. Lalu jaga air jangan sampai tidak kering. Dengan demikian kita bisa menambah air pada cawan jika air tersebut kekurangan. Dan yang kelima, setelah batu bata menyerap air tersebut, letakkan batu bata tersebut pada sebuah sampan, lalu biarkan antarkan ke tempat atau bawa ke tempat yang memiliki tempat sirkulasi udara yang baik, dan mengukur dan lihat beberapa hari apakah ada tumbuh atau terdapat jamur putih yang berwarna putih pada permukaan batu bata tersebut. Hasil pengamatan dan dinyatakan sebagai berikut. 1. Tidak membahayakan. Bila kurang dari 50%, permukaan batu bata tertutup oleh lapisan tipis berwarna putih karena pengkristalan garam-garam yang dapat larut. Yang kedua, ada kemungkinan membahayakan. Apabila 50% atau lebih, permukaan batu bata tertutup oleh lapisan putih yang agak tebal karena pengkristalan garam yang dapat larut, tetapi bagian-bagian dari permukaan batu bata tidak menjadi bubuk atau lepas. Dan yang ketiga adalah membahayakan, karena bila lebih dari 50% permukaan batu bata tertutup oleh lapisan putih yang tebal karena pengkristalan garam-garam, dan bagian-bagian permukaan batu bata menjadi bubuk dan mudah lepas atau hancur. Itulah akhir dari video dokumentasi